Saat seseorang dirawat di rumah sakit, perhatian kita sering tertuju pada biaya kamar, obat, dan tindakan medis. Tapi ada satu biaya lain yang jarang dibicarakan, padahal dampaknya sangat terasa. Biaya orang yang setia duduk di samping ranjang pasien. Mereka bukan pasien, tapi tanpa mereka, proses sembuh sering terasa lebih berat. Episode ini bukan tentang angka di kwitansi, melainkan tentang biaya pendamping pasien yang sering tak pernah tercatat. Di lorong rumah sakit ada banyak cerita yang tak pernah masuk laporan pelayanan. Cerita tentang tidur di kursi, makan seadanya, dan menahan lelah demi orang tercinta. Ngalan ulun Mariane, alamat Karangan Putih, RT 4. Nama ulun Latifah, Desa Binturu, RT 1. Pang masalahnya tuh Penyakit dalam. Penyakit dalam. Pertama tuh kancing manis. Imah tuh sasar nang kelebihan cairan, lalu ginjal, lalu hendak lambung karena juga sidet, lawan hendak menjalar ke jantung. Komplikasi sudah. Sebulan nih kalau rasanya 3 kah? 3 kali. 3 kali masuk dalam 1 bulan ini. Rata-rata tuh rajin bisa 4 hari, bisa 5 hari, atau 3 hari. Bila ada parah banget penyakitnya. Biasanya kebutuhan dia yang dikeluarkan. Makan bang. Makan, minum, nang apa lah lagi. Bensin bang unyok-unyok dah. Jauh bang. Jika parak sini, Kada seberapa banget tak ungkus tuh nah. Sama aja. Ya. Itu kira-kira berat tapi gitu ya. Ada juga. Kira-kira. Berat ada juga, sedang ada juga. Sedang juga hitungannya tuh model. Ngiran kawitan. Nama ulun Hardian, umur 35, Desa Panaan, Kecamatan Bintang Ara. Kalau ulun di Panaan itu aman begawinya maklumai gawian di kampungan. Noreh itu pang pasti dah lo nah. Kayak ta damingi bini bang hendak berenak katanya hari ketiga ya dari Senin kan istilahnya. Yang tahu pasti pang sudah ada kata kayak mesi minyak kan kata itu kan pasti sudah kayak kita makan kan pasti kan soalnya kan kita kan hendak yang jangan tak yang cepat lah kayak makan kan mungkin kita maksudnya masa seorang kita ya nukar yang praktis saja kita ngarannya kita istilahnya nama lihat bini yang hendak yang nyarahat kayak ini jadi kira terasa lagi deh yang penting kan inya lahir ya itu nah keluar kada mikirkan lagi maksudnya yang ya kita. Muhammad Wahyu 2 hari lawan ini bang lawan membawa mama tuh pak operasi nih kayak tumbuh tai lalat gitu loh apa iya nyari ya mau penyakitnya lawas aja bang deh paling isan makan ongkos minyak kesini lah isan yang tulak-tulak tuh nah. Mendampingi orang sakit bukan hanya soal waktu, tapi juga soal tenaga, pikiran, dan pengorbanan ekonomi. Para tenaga kesehatan melihat langsung bagaimana keluarga pasien bertahan di ruang-ruang perawatan, dari pagi hingga malam, dari hari ke hari. Perkenalkan, nama saya Fitriana Inarsi, biasa dipanggil Ainun. Saya bertugas di Rumah Sakit Haji Badarudin Tanjung, khususnya di ruang penyakit dalam. Saya sebagai perawat pelaksana. Perkenalkan, nama ulun Nur Abidin. Ulun kerja di Rumah Sakit Badarudin Kasim sudah jalan 7 tahun sebagai perawat di Rumah Sakit Badarudin Kasim di ruang penyakit dalam. Sering melihat kadang satu pasien itu ada yang mendamping cuma 1 sampai akhir sidin bulik sampai seminggu, kadang hampir 14 hari gitu sering. Ini biasanya kan pendamping ini lebih uyuh daripada yang garing. Biasanya mengeluhkan kami kayak tupang kayak biasanya jar yang garing kan nyaman aja kayak berabah-rabah. Kami sebenarnya yang mendamping lebih uyuh lagi karena aku begawi jar itu karena waktu lebih ke rumah sakit jar kayak itu. Kalau untuk pendamping ini
Ulun rasa selawas begitu di sini lah banyak pang tetamu pendamping itu macam-macam kelakuannya kayak itu nah. Ada yang bujur-bujur care ada yang setengah care ada yang kada care sama kali ada. Kalau yang care itu contohnya kayak ini 24 jam tuh ada terus kayak itu nah, walaupun kondisi kayak apa ada. Pasti ada Pak yang curhat-curhat masa keadaan misalkan lagi garing ada kayak ini misalnya kayak lebih mengeluh keadaan sudah kada kau makan jam masuk rumah sakit garing jadi gitu kayak itu. Biasanya lebih kayak itu sih keluhannya. Nggih ada juga. Kan pasien garing ini karena mau apa-apa nih, jadi dari yang lebih berperan kan pendampingnya. Misalkan pendampingnya kayak moodnya kada bagus, kayak marah-marah juga ke pasien, otomatis kan pasiennya tertekan juga kayak itu. Nah, jadi untuk penyembuhan lebih lama atau kadang ada pasien yang kayak bulikakan aja bu aja kayak itu. Ulun di karena sari kita terus kayak itu. Kasihan yang menjaga juga orang begawi kayak itu. Nah, karena menjaga ulun jadi kayak itu. Kalau untuk pendamping biasanya yang paling kasihan itu orang tua lah. Aduh, suami istri aja, apalagi kan mungkin sudah berumur 60-70 tahun jaga istrinya, sementara beliau itu sakit. Contohnya yang dirawat ini istrinya umurnya 60 misalnya, yang kakek itu 70 tapi pakai tongkat. Gimana tuh perasaan kita ya lo? Kita lihat aja rasa kada puron kayak itu paling sedih sudah melihat kayak itu. Inggih pernah menemui juga yang kada membawa KTP, kada membawa apapun itu, ibaratnya ibaratnya duit pun bisa kada ada yang membawa kayak itu. Pernah juga sih menemui kayak itu kayak. Dari sidinnya tuh biasanya kadang ada lo kadang mungkin kayak orang-orang sekitar sidin tuh membiarkan lo. Biasanya ada sih yang datang dari kampung sidin biasanya memberi, atau kadang dari kitanya juga bisa rajin misalnya ada kayak makanan sedikit membantu juga. Pernah lihat lah soalnya kan ya kalau dianggap mampu tuh ya kayaknya kada mampu bang orang itu. Selama di sini kan pernah lihat tuh mengeluarkan uang receh, kasihan juga lah. Kadang bukan dokter pernah bantu ngasih uang 100-200 ribu itu, perawat pun bantu kayak nah supaya dapat makan lebih dari rumah sakit. Sering kamu kayak itu. Di balik aturan dan prosedur, selalu ada ruang empati yang diuji setiap hari. Ketika cerita warga bertemu kebijakan, di sanalah harapan perubahan mulai dibicarakan. Cerita pendamping pasien tidak berhenti di lorong rumah sakit. Cerita ini juga menjadi bagian dari arah kebijakan daerah. Di Kabupaten Tabalong, peningkatan layanan kesehatan menjadi salah satu program prioritas Bupati, yang dikenal dengan Tabalong Pasti Sehat. Program ini tidak hanya berbicara tentang pengobatan dan fasilitas medis, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir untuk meringankan beban keluarga pasien. Salah satu perhatian di dalamnya adalah biaya pendamping pasien, biaya yang selama ini sering tidak terlihat, namun sangat dirasakan oleh masyarakat. Dapatlah biaya pendamping pasien itu. Ada dapat. Tapi suah kalau bang sudah. Ada 2 kali dah. Keluarnya ada keluar. Itu 2 kali di bulan kapan itu? Bulan 12 tadi lawan hanyar bulan 1 tadi. Ya membantu banget. Membantu banget bagi yang menjaga. Anu pang segan kebutuhan mama bang pulang dikembalikan ke sidin pulang duitnya. Agan nukar obat ginjal. Ento bang. Obat lambung. Ada sebuah sana. Dede 2025 marah ada yang rancak. Saja. Dapat aja ya. Mau 2024 tadi ada depang. Lawan juga mama kada itu kan sudah masuk rumah sakit loh lah. Ada sudah masuk yang 25 yang rancak masuknya masuk rumah sakit. Misal ada kekurangan nang dana gitu nah. Di Jepang pada duluan. Sangat membantu kita nah. Semoga bisa lanjut nah seterusnya kayak Jepang. Tentang nang dana pendamping yang tepang. Kayak Depang sawah ulun dengar program eta ya. Kayak Depang pas baru gini ya juga. Ya. Rasanya sekitar sebulanan lah sudah. Dan sana ulun kan masuk rumah sakit sini juga. Yang bawa anaknya sakit pengemarin 5 hari. Ya kayak tadi pang di apa itu istilahnya dikasih kasih nunggu itu 100 katanya. Ya. Tapi ada di pinta nomor kaneng kata. Yang belum tahu kita. Alhamdulillah untuk membantu banget kita membantu banget ya
kami merasa istilahnya terbantu gitu nah. Ya, istilahnya kan kalau nunggu nih kayak kita mesti kan karena kau begawi jarang juga nah. Ya kan, ada itu kan alhamdulillah kayak kami nih maksudnya terbantu banget nah. Iya, iya. Ada pang dengar-dengar yang kawan berkisah ada yang menjaga pasiennya dapat duit 100.000 sehari gitu nah. Infonya dapat cuma kan karena tahu pang jelasnya tuh nah. Karena itu pang cuma ada pang misi yang formulir tuh nah, dijulungi formulir disuruh ngisi yang kayak nomor rekening tuh nah. Nama pendamping, nomor rekening, ya itu aja bang. Nah, karena tahu bang, gue belum dipadai juga. Bang. Alhamdulillah bang, membantu aja tuh. Dari segi ya ongkos itulah, ngesan makan, nah. Pendamping pasien ini sebenarnya membantu keluarga pasien. Pertama kan yang jaga pasti perlu uang tuh buat selama di sini. Contohnya aja kalau seminggu kan, kalau sehari buat makan itu 100.000, artinya apalagi keluarga kurang mampu tuh adanya punya uang 10.000 itu sangat terbantu loh. Terbantu banget, soalnya ini kalau seandainya orang nggak punya uang kan sementara harus bayar ini bayar itu, apalagi kan kalau pasiennya mohon maaf nggak bisa apa-apa lagi nih, harus baring total di tempat pasien, artinya kan perlu biaya lebih buat beli popok, beli makan. Program pendamping pasien di Rumah Sakit Haji Badarudin Qasim itu adalah salah satu program prioritas Bapak Bupati ya, di Tabalong Pasti Sehat seperti itu. Program ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat seperti itu, ataukah ketika masyarakat datang di rumah sakit habis itu mereka mendampingi pasien, mereka meninggalkan pekerjaannya seperti itu, jadi bisa dikurangilah atau beban masyarakat terkait biaya itu untuk hidup di sini. Untuk program pendamping ini ada beberapa syarat. Yang pertama untuk mendapatkannya adalah satu, pasien yang didampingi itu kepesertaan BPJS-nya kelas 3. Setelah itu dirawat di kelas 3 dan dirawat maksimal 5 hari seperti itu ya, maksimal 5 hari. Jadi sesuai dengan perbub yang sudah diterbitkan seperti itu. Kalau kelas 3 dirawat di kelas 2 gugur itu dan hanya ada di rumah sakit dan di puskesmas rawat inap ya di Tabalong, sama satu lagi wajib KTP Tabalong. Program ini dijalankan setelah perbub keluar ya, perbub itu keluar di Juli. Jadi dari bulan Juli hingga bulan Desember itu ada lebih 2.655 pendamping pasien ya, dengan anggaran yang sudah terserap itu ada 1 miliar lebih lah, 1 miliar lebih berapa seperti itu tepatnya saya lupa. Nah itu yang sudah kita jalankan. Nah untuk yang per bulan Januari ini kita masih menunggu, tapi kemarin sudah ada data sekitar 300-an rasanya, 300 untuk yang per bulan Januari ini. Kalau kesulitan atau tantangan ya, yang pertama program ini adalah program yang baru di Kabupaten Tabalong kan, dengan program prioritas Bapak Bupati gitu. Nah, tantangannya adalah kita harus mensinkronkan antara niat baik program ini dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang benar. Itu mas tantangan kami. Itu untuk terkait kita di administrasi ya, terkait karena 1 rupiah pun itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, jadi saat ini kami menggunakan, tantangannya kami adalah kita menggunakan pencairan itu atau menyampaikan dana itu secara non-cash. Non-cash ya. Jadi masyarakat ini 1 minggu itu kita ada transfer ke masyarakat itu di hari Selasa dan hari Jumat. Ya 2 kali seminggu. Nah, ini kami coba selama ini ya, kami coba 2 minggu, seminggu 2 kali ini. Dan alhamdulillah memang kemarin dengan yang biasa ya, maksudnya bukan di akhir tahun atau awal tahun, karena administrasi pemerintahan biasanya akhir tahun dan awal tahun ada kendala seperti itu. Nah, kalau yang biasanya itu 1 minggu biasanya sudah masuk. Nah, memang program ini kedepannya Bapak Bupati menginginkan bahwa 100.000 ini harus diterima
masyarakat setiap hari harusnya, karena untuk membantu mereka mendampingi ini kan harus makan, biaya makan ya 3 kali sehari misalnya di rumah sakit. Nah inilah nanti ke depannya Mas tantangan kami, seperti apa kita menjembatani bahwa ini sampai ke masyarakat tiap hari bantuan ini, tapi bagaimana secara SPJ atau pertanggungjawaban itu juga benar. Jadi kita sama-sama, nah ini tadi kita masih mencari, kita kerja keras nih mencari formula yang terbaik untuk yang saat ini seminggu 2 kali. Tapi kalau misalnya ada masukan masyarakat, nanti akan kita tingkatkan nih, misalnya seminggu 3 kali bisa, dan nanti ke depannya kita akan cari opsi-opsi lagi seperti apa agar tiap hari masyarakat ini bisa menerima langsung gitu, tapi sesuai dengan aturan yang berlaku seperti itu. Kalau yang mungkin beberapa minggu ya, mungkin kami kemarin kami cek data, itu kami di akhir tahun sama awal tahun ini kami kesulitan untuk mengeluarkan biaya itu gitu, karena terkait administrasi pemerintahan ya Mas ya, kita tahu semua bahwa administrasi pemerintahan bisa di tanggal 25 kemarin, 25 Desember kita ditutup itu. Nah setelah itu di Januari ini pun kami masih menunggu SK-SK dari Pemda. Kebetulan kami rumah sakit saat ini per tahun 2026 rumah sakit ini sekarang menjadi satu dengan Dinas Kesehatan terkait keuangan. Nah jadi inilah yang kami sampai saat ini masih cari solusi, dan insya Allah kami tetap kerja keras komunikasi dengan perbendaharaan, dengan keuangan semuanya agar biaya-biaya ini untuk ke masyarakat ini bisa segera mungkin bisa kita salurkan seperti itu. Jadi untuk ke depan Mas, kita kemarin ada menjajaki, ini adalah salah satu wujud kita ya, kerja keras kita agar program Pak Bupati tadi yang minta setiap hari ke masyarakat tadi kan, itu tadi ketika dulu pernah Mas, waktu pertama bulan Juli itu kami jalankan cash. Ternyata setelah diteliti itu ada beberapa aturan yang mungkin yang tidak sesuai. Akhirnya kita beberapa bulan terakhir kita diskusi dengan perbankan. Ada beberapa perbankan ini nanti kita mau membuat ekosistem Mas di rumah sakit. Ekosistem itu seperti ini. Jadi masyarakat nanti yang dirawat itu kemarin kita diskusi, kita berikan kartu tap cash. Biasanya ada ya sebuah kartu, nanti dia tap cash, itu nanti akan kita salurkan. Misalnya pasien A didampingi oleh misalnya Ibu Siti gitu ya. Nah nanti kita kasih kartu Mas, kartu tap cash itu. Nah kartu tap cash ini nanti akan kita isi 100.000 per hari selama beliau itu mendampingi di sini. Nah setelah itu uang yang ada di tap cash ini nanti bisa dibawa ke kantin ya. Mungkin kita sudah sediakan kantin nanti di rumah sakit, ekosistem kita ini di kantin tersebut nanti bisa beli makan, minum dan semuanya di sana. Jadi ekosistem inilah yang nanti bisa membantu. Tapi ini masih kita siapkan seperti itu. Untuk yang fasilitas ya, fasilitas pendukung ya untuk perawatan atau apapun itu, kami untuk saat ini ada beberapa rehab kecil ya, itu rehab kecil untuk memperbaiki ruangan-ruangan agar lebih kita anggaplah karena pandangan masyarakat untuk ke RSUD itu kan kayak gak manusiawi kita ya, ruangan atau apapun itu gitu. Akhirnya kita beberapa tahap kita benahi agar ruangan-ruangan kita perbagus ya, maksudnya biar masyarakat nyaman seperti itu. Terus yang kedua, kita dari manajemen atau rumah sakit ini kita fokus, karena kemarin kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kita fokus untuk penambahan dokter nanti ya. Mungkin bisa dokter-dokter umum kita tingkatkan menjadi dokter spesialis, ataukah dokter spesialis bisa mengambil fellowship atau diklat, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ataukah dokter spesialis yang nanti mengambil spesialis 2 atau sub kayak gitu. Oke. Itulah nanti kedepannya seperti itu. Jadi nanti akan kita petakan, dan kita kemarin juga sudah rapat dengan komite medik di rumah sakit dan seluruh dokter. Kita mau menuju kemana nih rumah sakit ini, seperti itu kan. Akhirnya nanti akan kita sampaikan bahwa seperti apa, dokter apa yang kita perlukan, dan nanti dengan Kementerian Kesehatan tidak perlu khawatir ya. Kemarin Pak Bupati juga ke sana dengan Kementerian Kesehatan bahwa ketika SDM ada, nanti alat-alat kesehatan itu akan dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Nah kalau yang dulu biasanya alat kesehatan dulu baru dokter gitu ya. Kalau yang sekarang kebijakan dari Kementerian Kesehatan adalah
SDM-nya atau dokternya ada dulu, baru nanti kita usulkan alat kesehatan seperti itu. Semoga alat-alat itu nanti menunjanglah, mendukung. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi ya ke Kandangan atau ke Ulin seperti itu. Salah satu contohnya kita ada dokter bedah saraf. Per Oktober kemarin ada, jadi alhamdulillah per Januari sudah bisa kerjasama dengan BPJS. Kita bedah saraf sudah bisa, jadi nggak perlu lagi ini ke Kandangan seperti itu. Nah ada juga bedah yang kemarin mungkin bedah mulut, yang kemarin antrian operasi bisa 6 bulan dan lain-lain, alhamdulillah sekarang sudah terurai. Nah itu ada 2 dokter itu yang kemarin datang di tahun 2025 akhir seperti itu. Harapan kami ya dari rumah sakit, harapan kami adalah rumah sakit ini menjadi kebanggaan lah untuk warga Kabupaten Tabalong ya. Apalagi rumah sakit ini adalah satu-satunya rumah sakit pemerintah yang ada di sini seperti itu. Kami berusaha sebisa mungkin untuk meningkatkan pelayanan di rumah sakit. Harapan saya ketika rumah sakit ini pelayanannya meningkat, terkait sumber dayanya ataukah dokternya itu, apakah alat kesehatannya, penunjang-penunjangnya. Jadi semua pelayanan yang diperlukan masyarakat itu bisa kita layani di rumah sakit kita, di Rumah Sakit Haji Badrudin Qasim. Jadi tidak perlu lagi ke rumah sakit tetangga-tetangga kita, ataukah harus kita rujuk ke Kandangan ataukah ke Ulin yang rumah sakit memang tipenya di atas kita. Harapan saya ke depan memang rumah sakit ini sudah menjadi menjadi solusi kesehatan untuk masyarakat di Kabupaten Tabalong. Jadi selesai di rumah sakit kabupaten kita seperti itu. Kebijakan mungkin tak bisa menghapus semua beban, tapi kehadirannya bisa membuat beban terasa lebih ringan. Mendampingi orang sakit adalah bentuk cinta yang paling sunyi. Tak tercatat sebagai pasien, tak masuk dalam rincian biaya, tapi sangat menentukan proses kesembuhan. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga memanusiakan keluarga pasien